Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Dian, kelas 8D nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perlawanan seorang tokoh besar dari Mataram dalam mengusir Belanda dari Nusantara, khususnya Pulau Jawa, yang bernama Sultan Agung. Memiliki nama lengkap Sultan Agung Adipurpulo Hanyokrokusumo. Sultan Agung merupakan seorang sultan Mataram ketiga sekaligus Senapati ing Managa yang terampil membangun negerinya, mengkonsolidasi kesultanannya menjadi kekuatan militer yang besar. Lahir di Mataram pada tahun 1593, beliau merupakan penguasa yang berusaha mengembangkan dan menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa. Seiring masa pemerintahan beliau, kehidupan perekonomian Mataram berkembang pesat dari hasil bumi yang melimpah, serta merupakan orang yang cakap dalam melakukan ekspansi wilayah. Sedikit biografi Sultan Mataram yang ketiga menarik untuk kita bahas sebagai pembelajaran sejarah, terutama pada saat melakukan perlawanan terhadap bangsa Barat, yakni Belanda, dalam organisasi dengan VOC. Kita masuk ke bagian yang kedua, yakni dorongan dan tujuan perlawanan. Dorongan Sultan Agung melakukan perlawanan meliputi beberapa hal, diantaranya: 1. Kehadiran pembeli di Batavia membahayakan kerajaan Mataram. Yang kedua, ditolaknya permintaan Sultan Agung untuk meminjam bantuan, serta VOC menghambat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga, kerajaan Mataram dengan Malaka dan hubungannya dipersulit oleh VOC di Batavia, dan beberapa alasan lainnya yang merugikan kerajaan Mataram di kala itu. Adapun tujuan Sultan Agung untuk melawan VOC adalah menyerang dan menghancurkan Batavia, sehingga Sultan Agung melakukan penyerangan yang pada akhirnya terbagi menjadi dua ya. Penyerangan pertama pada tahun 1628. Penyerangan ini dianggap gagal karena penyerangan hanya dapat menyerang benteng Belanda dan tidak mendekati Batavia. Sementara banyaknya korban yang tewas serta tujuan awal fokus tentara Mataram hanya pada benteng Polandia. Dari pihak Belanda, untuk menuntaskan pengepungan ini, Belanda mengirim 300 torpedo dan 100 orang sipil untuk membakar serta merusak pos-pos terdepan Mataram. Ini mengakibatkan 1.300 orang gugur dan 3.000 pasukan ditawan. Angka yang tidak seimbang tetapi dapat menghancurkan pasukan Mataram. Hal ini membuat pasukan mundur tercerai berai. Pada penyerangan kedua, dipimpin oleh Kiai Adipati Jum'ah, Keabubaya dan Keabubay. Perlawanan ini dipersiapkan jauh sebelum penyerangan dimulai dan perhatian dipusatkan pada personal logistik, kecuali masalah persenjataan dan pengangkutan yang sangat vital fungsinya, yakni beras. Jadi, dalam beberapa rute perjalanan, diadakan persediaan beras atau lumbung-lumbung padi di antara lain Kota Tegal dan Cirebon. Tetapi, terdapat kebocoran informasi dari pihak Mataram yang membuat Batavia mengetahui lumbung-lumbung padi yang disediakan, serta informasi mengenai penyerangan kedua pasukan Mataram. Ini adalah hal yang sangat merugikan dan sebuah malapetaka bagi Sultan Agung, sehingga terjadi kekalahan yang kedua kalinya. Dengan merusak dan membakar gulungan padi tersebut, tercatat bahwa penyerangan hanya berlangsung selama 1 bulan karena terjadinya kelaparan yang merajalela serta penyakit kolera. Bahkan tanpa diduga dari pihak VOC, Gubernur Jenderal Wilayah Hindia Belanda, Jan Pieter Zoon pun meninggal akibat penyakit ini. Lalu apa sih dampak kekalahan Sultan Agung bagi Mataram? Ya tentunya sangat banyak ya, tetapi di antara lain adalah rakyat penyerangan melepaskan diri dari kekuasaan raja. Yang kedua, mulai terjadi sejumlah kekacauan di sekitar pusat kerajaan. Yang ketiga, Sultan Agung harus menyalurkan visinya untuk menyatukan pesisir Pulau Jawa. Dan tercatat bahwa beliau sudah tidak lagi melakukan perlawanan yang sebesar 1928 hingga 29 kepada Belanda. Bagian akhir. Namun, di luar dari kekalahan serta perlawanan ini, Sultan Agung merupakan satu-satunya raja yang menjadi ancaman serius bagi VOC hingga masa Pangeran Mangkubumi. Sultan Agung, seorang yang cerdas, taat beragama, dan mampu memperluas daerah kekuasaan Mataram hingga Cirebon, Jawa Timur. Hingga akhir pemerintahannya, yakni pada tahun 1645, dengan keinginan menyebarkan agama Islam dan menentukan pesisir Pulau Jawa, Sultan Agung dapat menjadi salah satu contoh pembangkit untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, mungkin segitu presentasi yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.